Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI. Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI. Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir untuk Anda, dan dia hadir mulai dari Senin dan Jumat ya, mulai dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda bisa menyampaikan semua permasalahan maupun keluhan ataupun informasi Anda lewat Halo RRI di 0711369977, 082179279090, atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Jadi silakan saja pendengar, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan Halo RRI untuk Anda. Untuk Anda yang mungkin di luar Palembang juga bisa bergabung bersama kami di sini. Yang punya keluhan ya silakan saja bergabung di Halo RRI untuk di kesempatan hari ini, hari Senin ini ya. Senin bukan? Benar ya, ini hari Senin pendengar ya, di hari Senin tanggal 20 Oktober 2025. Tanpa terasa ini udah memasuki di hari ke-20 di bulan Oktober, nanti bergeser lagi ke November, Desember. Nah, sudah tutup 2025 langsung ke 2026 ya. Sebelum kami terima telepon Anda pendengar, kami akan sampaikan beberapa informasi yang kami ambil dari rri.co.id yang pada kesempatan pagi hari ini pendengar kami hadirkan informasi pertama ini mengenai Polres Banyuasin yang menggelar patroli di sepanjang Jalin Tim. Jadi kepolisian Resor atau Polres Banyuasin menggelar patroli skala besar di sepanjang Jalin Tim pada Sabtu kemarin. Langkah ini bertujuan
menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Banyu-Asin. Jadi patroli ini menindaklanjuti surat telegram Kapolda Sumsel terkait dengan direktif pelaksanaan patroli skala besar. Nah, puluhan personil dari berbagai satuan dilibatkan dalam pengamanan jalur lintas vital provinsi. Kabag Humas Polres Banyu-Asin AKP Sutejo menyatakan bahwa patroli dilakukan sebagai strategi pencegahan potensi gangguan keamanan. Ia juga menegaskan pentingnya kehadiran polisi untuk menciptakan rasa aman di masyarakat. Jadi kegiatan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan menyisir Kelurahan Kayuara Kuning, Suwak Tapeh, KM 57, dan Jalan Lingkar Perkantoran. Personil memastikan aktivitas warga berjalan kondusif dan tertib sepanjang operasi berlangsung. Selain pengaturan lalu lintas, petugas mengamankan objek vital dan titik rawan kejahatan. Fokus pengawasan mencakup antisipasi curanmor, pencurian dengan kekerasan, serta pencurian dengan pemberatan. Tim patroli mengerahkan kendaraan roda 2 dan 4 menggunakan metode beat, hunting, serta presisi. Jadi pola ini memungkinkan petugas bertindak cepat menangani gangguan keamanan di lapangan. Polres Banyu-Asin berharap kegiatan ini juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, dan kegiatan patroli semacam ini juga akan terus dilakukan secara berkala dan juga berkelanjutan. Nah, Anda mungkin pendengar punya beberapa keluhan ataupun permasalahannya, baik dari itu pelayanan publik, silakan saja di 0711 369977, 0821 7927 9090, atau Anda bisa langsung ke aplikasi RRI Digital untuk di Halo RRI pagi hari ini. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Masih di Halo RRI, pendengar, silakan sampaikan
semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI di 92,4 FM. Jadi bisa bergabung bersama kami di 0711 369977, 0821 7927 9090. Bahkan Anda juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital ya. Jangan lupa untuk juga ikuti akun YouTube RRI Pro 1 Palembang kami, dan pendengar juga harus download ya aplikasi RRI Digital dan juga aplikasi RRI News. Kami sampaikan kembali informasi lainnya untuk Anda pendengar di Halo RRI pagi hari ini. Kalau tadi kita dari Banyuasin, saat ini kita menuju ke Musi Banyuasin. Akan ada program pelatihan migas bersertifikat. Nah, jadi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin meluncurkan program Keluarga Maju atau PKM. Itu berupa pelatihan subsektor industri minyak dan gas dengan bekerja sama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas) Cepu, Blora, Jawa Tengah. Dan untuk jurusan apa saja, ini ada 2 jurusan ya, mulai dari pelatihan dan sertifikasi juru ikat beban untuk 18 orang dan pelatihan dan sertifikasi operator lantai perawatan sumur untuk 18 orang. Jadi total keseluruhannya itu 36 orang peserta pendengar. Program pelatihan ini adalah bagian dari program Keluarga Maju yang menargetkan pemuda mubah agar memiliki kompetensi serta sertifikasi yang diakui secara nasional. Jadi untuk tahun ini pelatihan difokuskan pada 2 bidang keahlian, yaitu juru ikat beban, operator lantai perawatan sumur. Dan ini pentingnya pelatihan ini untuk menciptakan tenaga kerja muda yang berkualitas dan juga kompeten di bidang migas. Pemkab Muba juga nggak hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga memastikan SDM lokal memiliki keahlian serta sertifikat resmi yang dapat meningkatkan daya saing di tingkat nasional. Untuk syaratnya, usia Anda tuh maksimal 25 tahun ya per 1 Oktober 2025. Jadi Kak Irfan nggak bisa ikutan ini. Pengarah acara Halo RRI ya. Pendidikan minimal SMA atau sederajat, kesehatan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter, tinggi badan minimal 160 cm, status pekerjaan belum bekerja dan tidak terikat kontrak kerja di perusahaan atau instansi manapun. Untuk syarat administrasi, calon peserta harus melengkapi berkas-berkas mulai dari surat permohonan, format dapat diunduh di website resmi Disnaker Trans Muba, surat pernyataan, format juga bisa diunduh di sana, fotokopi KTP dan kartu keluarga, fotokopi ijazah terakhir, surat keterangan sehat. Ini surat keterangan sehatnya dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan pemerintah ya, puskesmas maupun rumah sakit umum daerah. Pas foto itu ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. Fotonya nih foto terbaru, jangan foto 10 tahun yang lalu ya. Fotokopi BPJS Kesehatan jika memiliki ya. Nah, untuk waktu pendaftaran itu nanti siap-siap dibukanya hingga dibuka hingga 28 Oktober 2025. Jadi berkas pendaftaran itu bisa diantarkan langsung ke kantor Disnaker Trans Muba yang beralamat di Jalan Kolonel Wahid Udin, LK2 nomor 5 Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi sebagai alternatif, berkas lengkap juga bisa dikirimkan melalui email di disnakertransmubalatas@gmail.com. Nah, untuk map, untuk berkas itu kalau map merah untuk yang juru ikat, kalau map kuning untuk yang operator lantai perawatan. Kami masih menantikan kebersamaan Anda pendengar di Halo RRI untuk hari ini, hari Senin 20 Oktober 2025, masih di Pro 1 Palembang. Jadi Anda bisa menyampaikan kejadian maupun permasalahan keluhan yang ada di sekitar Anda, baik melalui telepon di 0711369977 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Jadi silakan aja bergabung bersama kami untuk di Halo RRI pagi hari ini. Halo RRI di pagi hari ini itu juga hadir ya setiap
Senin dan juga di hari Jumat nantinya ya, mulai dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami akan kembali lagi untuk menyampaikan sejumlah informasi lainnya juga dan untuk menampung aspirasi Anda juga terkait dengan semua permasalahan yang terjadi di seputar Anda pendengar masih di Halo RRI. Cahaya dalam diam sepenuhnya aku merayakan memilikimu bersemarak dekat dan penuh, semoga riuhnya bergemuruh di udara. Bertanya-tanya lah kau curiga dari mana asal suara, dari sini, dari aku, dari sini, dari aku. Pancarkan terang cahaya dalam diam sepenuhnya aku merayakan memilikimu bersemarak dekat dan penuh, semoga riuhnya bergemuruh di udara. Bertanya-tanya lah kau curiga dari mana asal suara, dari sini, dari aku, dari sini, dari aku. Petir-petir yang hebat, dan bila waktunya tiba mungkin aku lebih berani, bukan dalam diam saja sepenuhnya aku merayakan memilikimu bersemarak dekat dan penuh, semoga riuhnya bergemuruh di udara. Bertanya-tanya engkau curiga dari mana asal suara, dari sini, dari aku, dari sini, dari aku.
Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI. Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama Anda, Halo RRI. Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di pagi hari ini masih di Halo RRI. Halo RRI hadir pendengar mulai dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0711 369977, 0821 7927 9090 ya. Sebelumnya kami juga menyapa untuk semua yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Palembang. Ini ada pendengar-pendengar dari Manado juga, Pak Alex di Manado ya, sedang mendengarkan RRI Pro 1 Palembang ya. Terima kasih Pak Alex ya. Salam sukses juga untuk Pak Alex. Nah, untuk Anda yang di Palembang dan sekitarnya, pendengar silakan saja bergabung bersama kami masih di Halo RRI untuk hari ini di hari Senin 20 Oktober 2025. Baru-baru kemarin pendengar kita kedatangan Menteri ISDM Bahlil Lahadalia. Jadi Menteri ISDM ini meninjau sumur minyak rakyat di Sumatera Selatan, didampingi oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, meninjau aktivitas sumur minyak rakyat di Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin pada hari Kamis kemarin. Dan kunjungan ini juga menegaskan komitmen pemerintah pusat dan juga daerah dalam mendorong pengelolaan energi yang aman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Ini juga dilaksanakan untuk memastikan pengelolaan sumur minyak rakyat berjalan sesuai dengan regulasi baru. Jadi ada regulasi baru yaitu Peraturan Menteri SDM nomor 14 tahun 2025. Kita ke pendengar dulu, selamat pagi. Selamat pagi Kak, mau bertanya mengenai magang nasional. Magang nasional ya? Iya. Dari Mbak siapa? Di mana Mbak? Aza dari mahasiswa UIN Raden Fata Palembang. Oke, terima kasih Aza. Baik, nanti kami sampaikan informasinya seperti apa ya, magang nasional. Ini dari Aza, Aza ya, yang sudah bergabung bersama kami di Halo RRI di pagi hari ini. Yang lainnya juga masih bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon 0711369977, 082179279090, atau Anda bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Kita masih ke Musi Banyuasin, bertepatan maksudnya di hari yang sama juga pasca waktu dikunjunginya Menteri SDM ke sini ya, ke Sumsel ini. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa juga menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi petani Banyuasin agar mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Disampaikannya dalam kunjungan kerja ke Desa Seri Menanti, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin pada Selasa kemarin. Dan kunjungan ini juga dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru sebagai bagian dari agenda peninjauan lumbung padi nasional dan sentra
ketahanan pangan di wilayah tersebut. Banjarmasin kita tahu dikenal sebagai salah satu daerah penghasil beras terbesar di Sumatera Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Saan Mustafa menyempatkan berdialog langsung dengan petani, penyuluh Pertamina, dan Brigade Swasembada Pangan. Mereka menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, termasuk masalah penyerapan hasil panen oleh Bulog yang belum optimal. Jadi salah satu keluhan utama dari petani itu adalah sulitnya menjual jagung ke Bulog akibat kadar air yang belum sesuai dengan standar penyerapan, yaitu maksimal 14%. Saan Mustafa menyatakan akan segera membahas masalah tersebut dengan Bulog dan mendorong peningkatan fasilitas pengering jagung atau dryer agar hasil panen petani itu bisa diterima dengan lebih baik. Selain persoalan teknis, ternyata juga disoroti pentingnya peningkatan infrastruktur pertanian dan penguatan kemitraan antara petani dan lembaga penyangga pangan nasional. Ia menegaskan bahwa DPR RI akan mengawal setiap aspirasi petani Banyuasin agar mendapatkan perhatian serius di tingkat nasional. Dan menurutnya, sektor pertanian adalah tulang punggung ekonomi rakyat dan harus mendapat dukungan berkelanjutan. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyambut baik perhatian yang diberikan DPR RI terhadap petani di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan segera menindaklanjuti semua masukan yang muncul dalam pertemuan tersebut. Deru juga mendorong agar aspirasi disampaikan secara resmi agar dapat diproses secara cepat dan juga tepat. Ayah, Ya, kenapa dek? merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah? Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat. Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Inikah kisah cinta yang aku sesali? Kini kau tinggalkan diriku. Ku tahu ini semua kesalahanku yang selalu membuatmu terluka. Maafkanlah sayangku, dengarkan janjiku. Selama jantung ini berdetak, ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu. Selama nafas ini berhembus, tak akan ada cinta yang lain hingga
sayangku, dengarkan janjiku. Selama jantung ini berdetak, ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu. Selama nafas ini berhembus, tak akan ada cinta yang lain hingga tua bersama. Ini takkan mungkin tanpa cintamu yang begitu tulus mencintaiku. Selama jantung ini berdetak, ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu. Selama nafas ini berhembus, tak akan ada cinta yang lain hingga tua bersama. Akan selalu menjagamu hingga akhir waktu. Selama nafas ini berhembus, tak akan ada cinta yang lain. Tak akan ada cinta yang lain hingga tua bersama. Ayah, ayah, Ya, kenapa dek? merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah? Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat. Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung.
Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Halo RRI dan tadi sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita yang menanyakan seperti apa ya magang nasional dari Azza yang sudah bergabung di 0711369977. Sebelumnya kami berikan informasi pemerintah akan membuka lagi program magang nasional bagi lulusan terbaru atau fresh graduate ya perguruan tinggi. Jadi total kuotanya itu gelombang kedua program ini menjadi 80.000 dari yang sebelumnya 20.000. Tujuannya ini agar memberikan pengalaman kerja bagi para lulusan baru baik di dunia usaha industri, BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia. Ini disampaikan langsung oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto di kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat kemarin pada hari Jumat. Peserta magang gelombang pertama sebanyak 20.000 orang dan sudah dibuka mulai bekerja 20 Oktober ini. Bulan depan akan dibuka kembali dan ditingkatkan menjadi 80.000. Batch kedua 80.000 akan dibuka November, pendengar. Program magang ini akan memberikan uang saku yang setara dengan upah minimum kabupaten kota setempat. Peserta juga akan mendapatkan uang jaminan kehilangan pekerjaan di luar uang saku. Jadi batch pertama itu ada 156.000 jumlah fresh graduate yang melamar. Sementara total posisi yang ditawarkan terdapat 26.181 lowongan. Nah, untuk jumlah perusahaan yang mendaftarkan dan menyiapkan posisi kerja itu ada 1.666 perusahaan. Jadi posisi yang ditawarkan 26.181 lowongan dan jumlah pelamarnya adalah 156.159 orang, pendengar. Kami lanjutkan kembali informasinya. Ini kami ambil dari RRI.co.id. Animo program magang nasional ini ternyata mencapai 140.000 peserta. Kabiro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker, Sunardi, mengaku bahwa animo masyarakat terhadap program magang nasional itu sangat tinggi ya. Jadi hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat Sabtu kemarin tercatat sebanyak 140.472 lulusan baru yang telah dinyatakan memenuhi syarat mengikuti program tersebut. Jadi total perusahaan yang membuka lowongan dalam sistem magang HUP ini mencapai 1.668 perusahaan berbagai sektor industri. Data final peserta dan juga perusahaan yang berpartisipasi itu diumumkan setelah penutupan pendaftaran kemarin ya pada pukul 23.59 dan pelaksanaan magang itu sudah dimulai hari ini mulai tanggal 20 Oktober hingga 19 April 2026. Ini untuk gelombang pertama ya yang ditargetkan 20.000 peserta dan evaluasi akan menentukan pembukaan batch berikutnya. Jadi memang program ini merupakan langkah perdana pemerintah di bawah Presiden Prabowo bahkan disertai pemberian uang saku setara UMR. Peserta program itu lulusan baru dari diploma hingga sarjana dalam 1 tahun terakhir. Proses seleksi dilakukan langsung oleh perusahaan melalui sistem. Jadi peserta ini harus menyesuaikan kompetensi dengan lowongan yang tersedia. Peserta sebaiknya memahami betul kualifikasinya agar tidak tertolak sistem. Pemerintah juga menyediakan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi seluruh peserta magang. Nah, dengan harapan program ini pendengar bisa menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja melalui pengalaman langsung di perusahaan. Jadi, untuk informasi lainnya mungkin Anda bisa rajin-rajin update ya di situs Dinas Ketenagakerjaan atau Magang HUP, siapa tahu di sana tidak menunggu waktu seperti yang disampaikan, tiba-tiba mereka buka lagi gitu kan ya. Jadi pantau aja terus media sosial maupun di laman-laman dinas-dinas terkait ya, terkait dengan magang nasional ini. Jadi pendengar silakan saja pantau aja terus. Mudah-mudahan untuk yang belum berhasil di batch pertama ini akan berhasil di batch selanjutnya, di batch kedua. Nah, informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Halo RRI untuk hari ini di hari Senin 20 Oktober 2025. Sebelum saya Tata, Edin dan juga tim Halo RRI beserta tim Palembang Pagi ini pamit.
kami akan putarkan pendengar ya feature Kementerian Komunikasi dan Informatika dari Sekolah Rakyat untuk Generasi Emas Indonesia. Jadi untuk Anda silakan simak feature tersebut. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pemirsa, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.